Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah mata kuliah pemrograman dasar 1. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai penjelasan mengenai RPS, LMS maupun pengenalan teknologi kepada mahasiswa teknik industri dan dasar-dasar yang mendasari kemampuan untuk kodifikasi pada kuliah hari ini. Saya harap hari ini saat kuliah dilaksanakan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Bagaimana kabarnya bisa disampaikan ya di forum chat grup WhatsApp. Agar tidak berlama-lama, maka kita akan mulai kuliah hari ini. Seperti yang disampaikan di SPS, bahwa minggu ini tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dari mata kuliah untuk minggu ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar apa itu berpikir komputasional. Saya kemarin sudah singgung. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang diharapkan dimiliki oleh setiap siswa, baik dari tingkat SD ya, sekarang sudah mulai dilatih, sampai ke tingkat perguruan tinggi yang diharapkan oleh Mas Menteri, yaitu Nadiem Makarim. Jadi dasar computational thinking untuk memecahkan berbagai persoalan, mulai dari dekomposisi permasalahan, abstraksi, pengenalan suatu pola atau tren, dan berpikir algoritmik. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar berpikir komputasi tadi, yaitu problem decomposition, abstraction, pattern recognition, untuk mengintegrasi menjelaskan suatu persoalan. Baik, berikut merupakan capaian pembelajarannya, lalu kita akan mulai ke slide materi pertama. Seperti yang kita pelajari minggu lalu dan kita diskusikan bahwa kehidupan manusia sudah tidak dapat dipisahkan dari komputer, ya. Bahkan kita sudah diskusi bagaimana seandainya komputer itu tidak ada, ya. Berarti semua aktivitas bisnis, terutama hal yang menjadi perhatian dari orang teknik industri, akan berhenti produksi kita. Karena itu, karena hadirnya komputer, maka tidak terlepas dari komputasi, ya. Seperti yang kita pahami, komputer itu diciptakan untuk membantu manusia menghitung, ya. Jadi oleh karena itu, karena komputer hadir di segala hal yang menjadi aktivitas dari manusia, ya. Oleh karena itu berpikir komputasinya juga melekat di sana. Misalnya komputasi pada pembelajaran teologi atau keagamaan. Jadi ada mesin pencari teks-teks suci ataupun Alkitab ataupun Quran, ya. Jadi kalau kita punya aplikasi untuk mencari aplikasi, selain mesin pencarian untuk kitab-kitab suci, ya, ada juga multimedia untuk mempelajari teks-teks suci, ya, ataupun menemukan bab-bab atau ayat-ayat berkaitan dengan konsep kita sehari-hari. Jadi kita kan sekarang ada aplikasi My Quran dan sebagainya, ya. Jadi di Google Translate kita bisa cari surat tertentu, ayat tertentu, ya. Jadi untuk memahami hal tersebut kan berarti ada proses pencarian, ya, yang itu diterjemahkan dalam bahasa komputasi sehingga komputer paham dan
dapat menampilkan apa yang kita inginkan. Lalu di studi sejarah ya, misalnya pengambilan informasi tentang berbagai dokumen-dokumen sejarah ya, pencarian-carian informasi sejarah ya. Lalu selain itu juga mirip dengan di studi keagamaan tadi, dokumen-dokumen tadi bisa digitalisasi ya, yang ditulis tangan ya. Jadi misalnya kalau ada dokumen-dokumen bersejarah, kita bisa cari, kita bisa ketikkan keyword tertentu ya untuk mengetahui sejarah tertentu ya. Paling nggak kalau kalian belajar sejarah sederhana, itu bisa di Wikipedia. Lalu sejarah tadi karena sudah historis, kita juga bisa visualisasikan dengan augmented reality atau virtual reality atau VR. Di tempat-tempat bersejarah, di museum-museum misalnya. Ada juga komputasi di militer, misalnya untuk enkripsi atau mengunci atau mengkodekan pesan-pesan rahasia ya, seperti yang kita singgung di cerita diskusi kemarin. Saya sampaikan bahwa bagaimana komputer muncul itu memang untuk mengkodekan dan memecahkan kode pesan rahasia di militer. Nah, ya, lalu kalau di militer untuk aktivitas perkantorannya, simulasi perang dan pelatihan militernya, lalu pengenalan objek untuk mengidentifikasi radar dan sebagainya. Lalu di politik bagaimana? Komputasi juga digunakan misalnya untuk sistem penghitungan suara, sistem pendukung keputusan untuk strategi kampanye ya, lalu kampanye digitalnya ya. Dan ini sebenarnya sudah diterapkan juga oleh Obama dulu ya. Jadi bagaimana Obama menang saat 2012 itu, dia presiden yang pertama kali benar-benar memaksimalkan media sosial untuk dengan data mining ya. Jadi dia himpun data-data dari media sosial, dia tarik, dia gunakan data mining untuk membuat strategi kampanye ataupun janji-janji yang memang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Lalu kemarin kita juga udah pahami apa itu data atau informasi ya. Kalau kemarin hanya sebatas data dan informasi. Tapi untuk tingkat lebih tinggi lagi ya, kalau kita pahami bahwa level yang paling rendah itu adalah data. Itu adalah data mentah ya, yaitu berupa angka ataupun fakta. Lalu data tersebut diolah ya, diberikan makna menjadi suatu informasi atau punya meaning ya, makna. Misalnya kalau tadi data mentahnya adalah ada warna merah, merah ini berarti apa gitu ya. Lalu kita beri makna, kita hubungkan dengan hal yang ada di sekitarnya. Ternyata dari sebelah selatan ya ada traffic light ya, yang menampilkan warna merah. Berarti hal ini mengindikasikan bahwa informasi yang ditangkap oleh pengguna kendaraan, dia harus berhenti. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama bahwa merah itu artinya berhenti. Lalu informasi ini, apabila kita mempunyai banyak informasi ya, bisa kalau kita berikan konteks yang khusus ya, bisa menjadi suatu pengetahuan ya. Ya misalnya adalah di lampu merah, apa ya intinya bahasa Indonesia, penanda ini ya, traffic light ya, dari kendaraan yang saya tuju itu ternyata berubah merah ya. Oleh karena itu berdasarkan
keputusan saya, ya, wisdom saya, kebijaksanaan dari berbagai informasi dan pengetahuan yang saya ke ini bahwa saya harus menghentikan kendaraan. Ya, jadi kalau data, informasi dan knowledge ini biasanya itu adalah pengetahuan yang sudah kita miliki atau past, ya. Jadi konteksnya adalah di masa lampau. Kalau wisdom ini adalah keputusan yang akan saya ambil untuk kejadian di masa depan. Jadi misalnya kalau data tadi ada warna merah, informasi adalah lampu merah punya 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Lalu kendaraan yang saya sedang kendarai menuju lampu merah tadi ternyata berubah warna merah, sehingga keputusan yang saya ambil dari kebijaksanaan yang saya akan implementasikan bahwa saya harus menghentikan kendaraan. Nah, tadi pengantar ya. Dari pengantar tadi kita sebenarnya sudah sedikit banyak mengenal apa sih berpikir komputasi itu, ya. Jadi kalau di sini berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat atau melibatkan dan merumuskan berbagai masalah dan mengekspresikan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer dengan manusia atau mesin dapat secara efektif melaksanakan tugasnya. Jadi berpikir komputasi adalah proses berpikir yang berkaitan dalam merumuskan masalah atau mengekspresikan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan komputer dapat secara aktif melaksanakan tugasnya. Jadi di sini ada pemahaman bahwa manusia itu juga merupakan bagian dari komputer, ya. Manusia dapat berkomputasi dan people dapat orang individu atau manusia, ya, dapat belajar di proses komputasi atau proses berpikir yang dilakukan oleh otak. Nah, mengapa saya perlu berpikir komputasi, ya? Jadi pentingnya computational thinking ini telah menjadi kemampuan utama, ya, di era digital bagi semua kalangan, ya, baik dari usia muda hingga perguruan tinggi. Kalian bisa nonton video yang membahas hal ini di e-learning. Saya sudah sertakan link YouTube-nya. Ya. Berpikir komputasional itu terdapat 4 pilar utama, ya. Jadi kemampuan inilah yang diharapkan dimiliki oleh Nadiem Makarim, ya, Menteri Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya, dari level paling rendah hingga level perguruan tinggi diharapkan PISA-nya, ya, itu memberikan skor yang baik, ya. Itu dilatih dengan berpikir komputasional yang dibagi menjadi 4 pilar utama. 4 pilar tersebut yang pertama adalah dekomposisi, pecah permasalahan yang kompleks dan rumit menjadi beberapa sub-sub permasalahan sehingga mudah untuk dikelola dan dipecahkan. Lalu berikutnya adalah pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan menganalisa dan melihat pola repetisi, ya, dari suatu kejadian atau urutan. Lalu berikutnya ada abstraksi, yaitu adalah menghilangkan bagian-bagian dari permasalahan yang dirasa tidak penting atau dapat membuat, ya, suatu permasalahan bekerja untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Lalu berikutnya ada berpikir algoritmik, yaitu adalah
tahapan-tahapan instruksional yang berurutan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kemampuan komputasional ini sangat dibutuhkan oleh seorang sarjana teknik industri. Kenapa? Karena kita pahami bahwa orang TI itu ketika menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving, ya, yaitu adalah jadi dalam problem solving kita menyelesaikan permasalahan itu, yang kita temui di lapangan adalah simptom-simptom atau gejala-gejala permasalahan, sehingga nanti kita dan kita jangan terpaku pada simptom tadi, tapi pada fokus pada permasalahan yang sebenarnya, yang sekali kita selesaikan dapat memberikan solusi bagi sistem terintegrasi. Ya. Nah, pertama kita akan bahas satu-satu ya, dekomposisi persoalan. Jadi kita menyelesaikan sebuah masalah dengan cara membagi masalah-masalah menjadi sub-sub bagian masalah yang lebih kecil. Kemudian kita memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil tersebut secara terpisah yang nantinya akan berpengaruh atau menjadi solusi atau mempengaruhi permasalahan yang lain sehingga dapat diselesaikan. Misalnya ya, kita bagi dan buat suatu strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada permasalahan ya, kita bagi, kita divide ya, jadi beberapa subproblem. Subproblem kita bagi lagi menjadi beberapa subproblem. Beberapa subproblem kita bagi menjadi beberapa subproblem. Setiap subproblem ini kita selesaikan ya. Jadi kita orang TI itu ketika di lapangan permasalahan yang kita ketemui bisa saja sangat kompleks. Ya, misalnya batasan permasalahannya itu nanti banyak sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perhitungan ataupun komputasi. Ya, oleh karena itu biasanya kita pecah dulu yang bisa kita selesaikan dengan metode tertentu. Ya, jadi kalau kita sudah pecah sesuai dengan batasannya, kita selesaikan tersebut. Ya, kita bagi tadi. Nah, setiap bagian tadi, ya setelah diselesaikan, kita kombinasikan kembali. Dari kombinasi tersebut akan menyelesaikan satu permasalahan yang di level lebih besar. Begitu seterusnya, akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang kompleks tadi. Ya, jadi dari permasalahan yang kompleks kita bagi sampai permasalahan itu bisa kita selesaikan pada level yang lebih rendah. Ya, beberapa permasalahan tadi yang kita sudah selesaikan, kita kombinasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Begitu seterusnya kita kombinasikan, akhirnya permasalahan yang kompleks tadi bisa kita selesaikan. Ya, hal ini ya tidak hanya kita gunakan pada pengimplementasian ilmu kita sebagai orang teknik industri, tapi juga hal-hal yang sederhana dimulai dari kecil ya. Kalau kalian menulis artikel-artikel ilmiah ataupun nanti laporan KPTA ya, itu ada ide utama ya, subpoin. Ide pertama subpoin 1.1 ya, lalu bab ya, bab 2 ya, ada bab 1.2, bab 1.122 gitu. Begitu seterusnya. Lalu dekomposisi persoalan berikutnya adalah misalnya dekomposisi fungsional sebuah mobil dari perspektif pengendara. Jadi misalnya kalau kita ingin memahami suatu produk ya, misalnya ini membantu kalian, misalnya kalau kalian nanti menggambar teknik ya. Jadi kalau ada produk itu kan kita harus rancang ya, untuk merancangnya, untuk memahaminya kita pecah ya, kita
dekomposisi menjadi beberapa bagian. Ya, mobil itu bisa berjalan karena ada sistem kendalinya, ada sistem. Jadi kita pahami bahwa misalnya ada latihan ya untuk mendekomposisi persoalan. Misalnya kalau kalian ingin mendekomposisikan ruang kelas, jadi kalian bisa perhatikan ruang kelas kalian saat kegiatan belajar mengajar. Perhatikan semua benda mati yang ada di ruangannya. Nah, tantangannya diskusikan misalnya dekomposisi yang tepat untuk menggambarkan seluruh kondisi ruangannya. Yaitu dekomposisi bisa dilakukan berdasarkan aspek yang berbeda, misalkan berdasarkan jenis objek yang ada atau berdasarkan fungsinya. Jadi kalau objek yang ada mungkin objek yang melekat pada ruangannya, yaitu adalah pintu, jendela, atap, ya. Lalu objek yang berkaitan dengan furnitur ruangannya, ya, ada meja, kursi, dan sebagainya. Lalu objek yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu misalnya ada papan tulis, proyektor, dan spidol, ya, untuk menulis. Dan dekomposisi ini bisa kalian susun secara bertingkat, ya, untuk membentuk suatu ruang kelas. Nah, latihan yang lain misalnya dari komposisi sistem informasi akademik, ya. Jadi sebelum semester perkuliahan dimulai, nanti misalnya kalau kalian sudah di semester 2 atau kalau semester 2 masih paket, ya, masih diambil semua mata kuliahnya, mungkin semester 3, ya, nanti semua mahasiswa melakukan pengambilan mata kuliah dengan mengisi FRS, yaitu Form Rencana Studi, yang harus disetujui oleh dosen walinya. Paling lambat 4 minggu setelah semester kuliah dimulai, mahasiswa dapat melaksanakan perubahan FRS yang juga disetujui oleh wali akademik apabila jadwalnya bentrok ataupun ada mata kuliah lain yang mungkin perlu diambil terlebih dahulu. Jadi setiap awal semester mahasiswa juga wajib membayar uang kuliah melalui sebuah rekening bank tertentu yang secara otomatis tercatat oleh sistem keuangan. Ya, setelah uang kuliah dibayar, mahasiswa dapat melakukan pencetakan kartu studi mahasiswa sebagai bukti telah mengambil mata kuliah. Ya, jadi kontrak mata kuliahnya biasanya di print, itu disimpan oleh mahasiswa, ditandatangani oleh dosen wali. Nah, tantangannya diskusikan dekomposisi modul-modul beserta fungsinya yang perlu dibangun untuk kita pindah ke sistem informasi akademik. Ya, misalnya rujuk-rujuknya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif, misalnya berdasarkan penggunanya, berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, maupun berdasarkan waktu fungsi dijalankan. Ya, jadi kalau ada sistem informasi, jadi kita dekomposisi, ada menu nilai, ada menu pengambilan mata kuliah, ya, ada menu persetujuan dan sebagainya. Lalu pengenalan pola, jadi mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik dari berbagai permasalahan atau fenomena yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi misalnya contoh pengenalan pola, jadi coba cari kaos kaki yang sepasang, ya, ataupun punya pola yang warna. Ya, berarti kalau kita lihat di sini adalah, ya, ini berpasangan dengan ini, ya. Lalu ini, ya, berpasangan dengan ini, gitu kan, ya. Lalu ini berpasangan dengan kaos kaki yang ini, ya, begitu terusnya. Jadi dengan memahami konsep grafis di sini kita bisa menemukan persamaan atau perbedaan ataupun tren atau pola yang repetitif dari suatu kejadian. Ya, lalu ada satu pengenalan kedua adalah sequential pattern mining. Jadi berikan misalnya sekumpulan data yang berisi daftar kejadian atau aktivitas yang dilakukan secara berurutan, misalnya catatan transaksi sebuah e-commerce atau toko online, ataupun catatan berurutan dari historis pasien, ya.
Jadi kita bisa mendapatkan rangkaian-rangkaian kejadian terurut yang merupakan pola yang ini sering terjadi. Misalnya pelanggan yang membeli smartphone biasanya dalam rentang waktu 3 hari ke depan juga akan membeli screen protector untuk melindungi layar dan membeli casing untuk melindungi handphonenya. Lalu misalnya untuk dari pattern atau pola dengan data mining, ya, dengan memahami polanya tadi, kita bisa tahu sebuah jenis penyakit tertentu dari pola-pola pengobatan seperti apa yang cocok untuk penyakit ya tersebut dan memberikan probabilitas kesembuhan yang lebih baik. Latihan pengenalan pola yang lain, misalnya pola string ya, diberikan sebuah contoh nomor telepon internasional. Ya, catatannya adalah rumuskan daftar aturan yang menyatakan bahwa sembarang angka string tipe string tadi ya adalah sebuah nomor telepon internasional dengan pola yang benar. Ya, misalnya nomor telepon internasional hanya boleh memiliki karakter angka ya. Jadi tambahan plus dan sebagainya bukti string. Latihan pengenalan pola berikutnya misalnya ada sandi bebras ya. Jadi bebras itu adalah komunitas yang ingin mengajarkan ataupun mengenalkan ya berpikir komputasi ya. Jadi itu ada komunitasnya, ada organisasinya, ada Bebras Indonesia. Ya, Bebras ini internasional ya organisasinya, ada wakilnya di Indonesia juga. Jadi sandi bebras ini gambar berwarna-warni dikodekan, misalnya sebuah program dengan sandi bebras, kode itu bisa dilihat di sebelah kanan gambar yang terdiri dari untaian huruf. Nah, sayangnya kode yang baris ketiga hilang, jadi kita disuruh mencari untaian huruf yang mana yang hilang. Ya. Jadi kalau ada x bulat xx ini kita ubah menjadi bx bxx ya. Di sini kita bisa tahu polanya. Lalu misalnya pada pola karakteristik berikutnya ya, jadi misalnya kalau ini kita bisa diskusikan juga, cari 7 kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh semua orang di kelompok Anda, kecuali umur, jenis kelamin, prodi atau sekolah ataupun fakultas. Ya, ini nanti suatu saat bisa kita diskusikan. Nanti ada satu yang jadi tugas. Lalu ada abstraksi dan generalisasi. Jadi menghilangkan bagian-bagian dari sebuah permasalahan yang tidak penting atau abstrak ya untuk mendapatkan solusi umum yang memecahkan masalah yang sejenis, atau kita bisa generalisir. Jadi bagaimana caranya solusi yang kita buat ini bisa menyelesaikan permasalahan yang mirip. Nah, contoh abstraksi, misalnya abstraksi informasi. Informasi muncul di sebuah peta sesuai dengan level petanya. Ya. Jadi misalnya kalau ada perintah bagaimana cara saya untuk menuju unsur. Ya, level pertama yang dibuka adalah abstraksi peta Jawa Barat misalnya. Ya, lalu dari peta Jawa Barat kita belum bisa untuk memutuskan atau mengambil kesimpulan. Ya, kita perkecil, abstraksikan menjadi peta level Cianjur. Ya, ternyata masih besar juga, jadi kita abstraksikan pada level misalnya desa Bojong Herang, yaitu di mana lokasi unsur berada. Nah, contoh abstraksi data, misalnya abstraksi data mahasiswa, tergantung ruang lingkup sistem informasi yang digunakan. Data mahasiswa dapat memiliki detail atribut yang berbeda-beda juga. Ya, misalnya sistem kemahasiswaan ada nomor induk mahasiswa atau NPM ya, ada namanya, ada IPK yang melekat pada dirinya, mata kuliah yang diambil, dan mata kuliah mana yang sudah lulus ataupun belum. Lalu ada sistem kemahasiswaan juga nama orang tua ya, data mahasiswanya ya, jumlah saudara, tempat tinggal dan sebagainya.
Lalu sistem akademik, ya tidak perlu ada informasi mengenai nama orang tuanya, ya hanya cukup yang berkaitan dengan akademik yaitu NIM, nama, dan berkaitan dengan IPK maupun mata kuliah yang diambil. Lalu sistem umum lainnya, hanya kuncinya kita butuh NIM dan nama untuk mengintegrasikan atau mengintegrasi mahasiswa tertentu. Lalu abstraksi generasi berikutnya, misalnya ada Churchill graphic, yaitu adalah proses Churchill graphic, ya, jadi proses penggambaran sembarang vektor grafik 2D untuk digenerasikan dengan menggunakan robot kura-kura. Jadi robot kura-kura memiliki 3 atribut, yaitu posisi, arah, dan pena. Pena kura-kura ini memiliki 3 atribut, yaitu nyala dan mati, warna, dan lebar. Jadi robot kura-kura ini dapat menerima 3 perintah sederhana, yaitu maju, putar, dan ubah atribut pena. Jadi pertanyaannya adalah atribut perintah apa yang harus ditambahkan pada robot kura-kura agar bisa menggambar sembarang 3D grafik. Itu nanti bisa kita diskusikan bersama, ya, ketika di. Nah, latihan abstraksi berikutnya adalah ini akan menjadi tugas, ya. Jadi ada robot pengembara kota, suatu robot bekerja di suatu kota. Robot berjalan menyusuri jalan dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi pada setiap pertemuan beberapa ruas terdapat putaran jalan. Robot akan memutar berlawanan arah jarum jam, kemudian mengambil simpangan urutan tertentu sesuai dengan petunjuk nomor yang diberikan. Jadi petunjuk angka berupa angka yang urutan simpangan, misalnya petunjuk 412 akan diikuti robot sebagai berikut. Pada putaran pertama, ambil simpangan keempat karena searah jarum jam, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Jadi pada simpangan 4 dia berputar begitu seterusnya. Pada putaran kedua dia simpangan pertama searah jarum jam dia belok begitu seterusnya sampai simpangan 2. Tantangannya adalah jika pada awal robot berada di A, petunjuk manakah yang akan membawa robot sampai bisa ke C. Ya. Lalu latihan generasi dan pengenalan pola berikutnya, pengenalan wajah tersenyum. Jadi ini diterapkan pola pengenalan wajah ini biasanya digunakan di smart city, di CCTV untuk mengenali orang. Misalnya untuk mendeteksi suhu, perangai ataupun sebagainya, ya. Misalnya kalau di Cina itu sudah digunakan untuk mengawasi masyarakatnya dengan ketat, ya. Jadi negara komunis kan begitu, ya. Jadi semua harus tunduk terhadap perintah negara. Jadi untuk mengontrol manusianya, ya. Jadi ya ini kalau yang membantu, ya, misalnya kalau di keilmuan teknik industri yang membantu, misalnya di ergonomi, ya, kita akan belajar bagaimana untuk menghilangkan kelelahan atau mereduksi kelelahan atau mengantisipasi kelelahan, ya. Jadi misalnya kita bisa gunakan data-data karakteristik orang yang ngantuk itu seperti apa, yang mengedipnya berapa kali, lalu bentuk mulutnya sebagaimana, yaitu nanti kita si komputer akan diberikan petunjuk-petunjuk gambar pola orang yang akan mengantuk, ya. Jadi komputernya akan mencocokkan sehingga kita bisa mendeteksi, ya, pola orang mengantuk, ya. Jadi ergonomi itu kan belajar juga kaitannya sama keselamatan kerja, ya. Jadi misalnya untuk membantu misalnya supir ataupun kondektor kereta api, ya, untuk menghindari kecelakaan atau kelelahan kerja. Jadi jadi dari transformasi foto wajah tadi menjadi kategori senyum, diberi 2 titik garis menunjukkan posisi mata dan mulut, ya. Deteksi apakah wajah tersenyum kita cocokkan dengan gambar pada hasil tahap 1. Dengan pola ini, dari garis merah titik hijau, wajah kita deteksi sebagai wajah tersenyum. Dan jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titiknya tadi, itu dikatakan bahwa dia tersenyum. Ya, jadi nanti bisa kalian coba, ya, gambar mana yang saja dari hasil tahap 1 yang dideteksi sebagai wajah tersenyum. Nah, kalau di sini jawabannya
gambar dengan tanda X memenuhi syarat sebagai wajah yang tersenyum, yaitu adalah gambar nomor 1, ya, lalu gambar nomor 7 dan gambar nomor 5 dan 10. Ya, moral ceritanya adalah pengenalan pola wajah tersenyum cukup dilihat dari posisi mata dan bentuk mulutnya, tidak usah dilihat dari bentuk hidung dan sebagainya. Ya, wajah tersenyum dapat disimulkan dengan kriteria berdasarkan batasan garis merah yang kita tetapkan sebelumnya. Ini kalau ada tugas latihan untuk gabungan dari semua tadi ya, tapi nanti mungkin itu terlalu berat. Nanti tugasnya hanya yang latihan untuk abstraksi atau generalisasi yang robot tadi ya, untuk mencari jalan. Ya, jadi ini ada permasalahan semua mata kuliah harus tiba di ruang kelas ya sebelum jam 7 ya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dekomposisinya berarti kita dekomposisikan masalah di atas untuk menjadi langkah-langkah kecil yang biasanya dilakukan mulai dari bangun tidur sampai ke ruangan kelas. Pengenalan pola itu diskusikan berkelompok 3 orang. Carilah kesamaan yang berbedaan dari langkah-langkah kecil setiap hidup menjadi langkah-langkah baku penyelesaian permasalahan hingga tujuan ke kelas. Abstraksinya, generasinya, gabungkan langkah-langkah penyelesaian masalah dari 2 atau 3 kelompok. Abstraksinya buang langkah yang tidak perlu ya, ataupun berarti yang tidak umum ya. Jadi lalu hal yang umum tadi kita generalisasi, rumuskan menjadi langkah-langkah penyelesaian masalah bagaimana seseorang dapat hadir di kelas sebelum jam kuliah dimulai. Nah, nanti ke depannya hal ini akan menjadi bahan untuk belajar berpikir algoritmik. Ini kan kita bahas satu materi tersendiri karena mata kuliah ini pada dasarnya adalah pembelajaran dasar itu adalah berpikir algoritmik ya. Algoritma itu himpunan prosedur langkah per langkah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ya, jadi computational thinking yang lain itu mendukung hal ini. Ya, hal-hal yang digunakan untuk mendukung computational thinking berikutnya yaitu adalah algorithmic thinking. Dapat ditulis dengan menggunakan teks atau gambar, ya, digambarkan dengan pola gambar atau teks, ya, ataupun flowchart, diagram. Yaitu algoritma disusun dengan memanfaatkan struktur kontrol yang menentukan bagaimana urutan langkah perlu kita eksekusi atau dijalankan. Jadi ada urutan langkah-langkah yang akan dieksekusi, ada kondisional yaitu ada syarat percabangan pilihan langkah yang harus diambil, lalu repetisi atau loop atau pengulangan langkah yang rutin. Ya. Mungkin cukup sekian kuliah hari ini. Maaf apabila banyak kendala ya, ataupun ada suara-suara yang masuk ke dalam penjelasan ini ya, karena saya sedang berada di ruangan yang mungkin ada anak kecilnya. Terima kasih ada kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.